Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Prayogo Woodworking. Kali ini kita akan membuat tutorial SketchUp dasar untuk membuat sebuah furniture. Nah, ini dia produk jadinya. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik link di pojok kanan atas ya. Oke, langsung aja kita open SketchUp-nya, lalu pilih arsitektur. Saya biasanya pakai arsitektur. Nah, di sana kalian akan menemukan lembar kerjanya. Ini kayak gini. Biasanya udah ada orangnya kayak gitu. Lalu kita yang pertama kali itu saya ubah unitnya dulu karena saya terbiasa dengan sentimeter, saya ubah di sentimeter. Oke, di panel sebelah kiri itu terdapat banyak sekali menu icon. Ada select, penghapus, terus pensil, dan rectangle. Yang paling kita sering gunakan itu adalah rectangle. Contoh akan kita buat seperti ini, kotak terlebih dahulu. Kemudian yang paling sering juga itu kita gunakan adalah pull atau push. Ini dia ikonnya. Nah, ini fungsinya kita untuk menebalkan tadi itu contoh kita akan membuat plywood tebal 18 mm, 2 cm atau berapalah itu menggunakan pull atau push seperti ini. Nah, itu tinggal kita tarik ke atas atau ke bawah, ke samping atau ke kanan dan kiri. Nah, kemudian ada menu pensil untuk membuat garis pada bidang seperti ini. Kemudian ada menu offset untuk membuat pola seperti ini mengikuti pola awalnya. Dia bisa keluar atau ke dalam. Rectangle ada juga circle untuk membuat lingkaran. Sama sih fungsinya, tapi ini sangat jarang dipakai untuk membuat sebuah furniture, kecuali membuat stool atau bangku. Next, yang gak kalah penting itu ada meteran atau measurement. Ini sangat-sangat penting ya. Kita membuat ukuran dasar dari sebuah kitchen set atau sebuah furniture. Nah, next itu ada dimension. Kalau kita mau menampilkan berapa ukuran dari misal drawer yang akan kita buat. Nah, ini biasanya saya capture lalu saya print untuk gambar kerja. Itu sih tools-tools yang paling penting, yang paling sering saya gunakan. Kalian bisa explore sendiri, coba-coba sendiri. Oke, kita langsung masuk ke prakteknya ya. Nah, pertama kali itu kita cari idenya dulu, kita mau buat apa. Contoh saya mau buat dresser malam seperti IKEA, seperti ini. Nah, kita lihat dulu ini bisa kita tiru atau enggak dari produknya, dari strukturnya, dari bahan yang kita gunakan yang tersedia itu bisa dipakai enggak. Kemudian kita lihat untuk ukuran produknya. Nah, ini berapa. Contoh di sini langsung kita buat 48 kali 150. Klik aja di keyboard kalian. Nah, udah jadi seperti ini, langsung kita pull atau push menjadi 18 mm. Kemudian ini kita group. Kita group, klik kanan group. Nah, ini udah jadi satu lembar block min atau plywood 18 mm dengan ukuran 48 150. Kemudian kita akan buat kakinya. Klik icon move, terus pencet Ctrl dan tarik ke bawah. Nah, ini dia udah diduplikat. Dia jadi ada dua. Kemudian kita klik offset untuk menjadikan dia kakinya. Biasanya ini saya jadikan potongan 5 cm atau 6 cm lebarnya. Kemudian tinggal kita pull ke atas aja. Nah, dia jadinya seperti ini. Nah, ini udah jadi alas kaki dan bottom dari dressernya. Kalau dipisah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat bodi kanan dan kirinya. Pakai rectangle lagi, terus kemudian kita pull 1,8 cm dengan tingginya itu 78 cm. Pakai meteran biar tahu ketinggiannya. Nah, contoh ini 78 cm. Terus kita klik 2 kali, terus kita pull sampai ke atas meterannya 78 cm. Kemudian kita tinggal duplikat aja ini untuk bagian yang kanannya. Nah, sampai sini udah jadi bagian bawah serta bodi kanan dan kirinya. Kita lanjut untuk buat top table-nya. Sama menggunakan rectangle juga, kita tarik dari pojok ke pojok. Terus kita pull menjadi 1,8 cm.
Nah, kalau kita lihat dari struktur produknya, untuk top table-nya ini dia menjorok ke depan 2 cm. Jadi untuk bodi kanan dan kiri serta bawahnya itu akan kita masukkan 2 cm ke dalam. Nah, ini yang udah dikurangin 2 cm ke dalam. Untuk setiap potongan yang udah kita buat itu saya biasanya selalu di grup, karena kalau nggak di grup nanti kalau kita tempel lagi ya rectangle yang lain dia akan nyatu, agak susah. Jadi berantakan kalau kita mau geser bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nah, kemudian kita buat list handle untuk bagian yang paling atasnya. Setelah itu kita buat untuk tutupan bagian belakangnya dengan melaminto 3 mm. Nah, ini dia kabinetnya udah jadi, atas, kanan, kiri, bawah, serta belakangnya. Oh ya, jangan lupa untuk buat sekat vertikal untuk di bagian tengahnya. Saya biasanya menggunakan Blockmin double face untuk ini, 18 mm juga. Nanti itu di atas bagian pojok itu kita coba untuk listnya. Next kita buat drawernya. Di sini kita akan menentukan ukuran drawernya, lebar kabinet dikurangin 2,6 cm, serta ukuran rel yang akan digunakan panjangnya berapa cm. Nah, di sini setelah kita buat rectangle, kemudian kita gunakan offset 1,8 cm untuk body drawernya. Selanjutnya gunakan pull untuk membuat tinggi drawernya yang akan dibuat. Nah, ukuran kedalamannya sudah ketahuan 46 cm. Nah, rel yang tersedia itu adanya 45 cm, jadi kita akan majukan 1 cm ke depan. Dan rel yang akan digunakan yaitu rel dengan panjang 45 cm. Nah, kalau drawer yang satu sudah jadi, kita tinggal duplikat aja untuk drawer yang lainnya. Next, kita buat list handle atau sekat antar drawer bagian bawah dan drawer bagian atas. Kemudian kita tinggal atur sedemikian rupa sehingga ukuran dan posisinya sampai pas. Di sini kita akan sering menggunakan measurement atau meteran dan juga movement untuk ngepaskan ukurannya tadi. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kalau udah pas, kita tinggal klik semua drawernya dan listnya, pencet Ctrl, dan kita klik movement, lalu kita tarik untuk kita duplikat ke sebelahnya. Nah, seperti ini dia. Selanjutnya kita tinggal klik dimension untuk menampilkan semua ukuran dan posisi tata letaknya. Selanjutnya kita menentukan ukuran pintunya. Nah, biasanya saya sisakan 0,4 cm untuk bagian tengahnya.
Dan bagian paling pinggirnya itu disisain 0,1 karena nanti untuk edgingnya. Nah, kita gunakan measurement atau meteran lagi untuk mengukur jarak antar pintu atas dan pintu bawahnya. Usahakan celah-celah yang bolong itu akan tertutup oleh daun pintunya ya. Oke, kita akan buat pintunya, kita tarik dengan rectangle ke sudut yang sudah kita ukur tadi. Kemudian kita pull 1,8 cm. Nah, untuk handle miringnya itu, kemiringannya itu jaraknya itu 1 cm biasanya kalau 35 derajat. Jadi kita tarik 1 cm, terus gunakan pensil untuk membuat garis diagonal seperti ini dan di-pull ke samping menjadi miring. Nah, ini satu daun pintu sudah jadi. Kita tinggal duplikat untuk ke 5 pintu yang lainnya. Nah, ini kita mulai duplikat pintunya. Klik Ctrl, kemudian klik Move, lalu kita tarik satu persatu. Setelah itu kita blok dan kita klik Ctrl lagi dan tarik menjadi 6 pintu. Next, kita tarik dimension untuk ukuran pintunya. Berapa ukuran pintu yang akan kita potong. Nah, desain ini udah jadi. Kalau kita pisah, kompartemennya jadi seperti ini. Nah, next tinggal kita duplikat aja semua produk ini, kemudian kita pisah per kompartemen, jadi lebih gampang melihatnya. Oke, segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat, tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.